Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, masih di dalam rangka pembahasan tentang Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ini adalah bagian ketiga dari seri pembahasan tersebut yang kami beri judul dari sisi kasih yang mempersatukan. Ini terambil dari teks utamanya, yaitu di Kejadian 2 ayat 21 dan 23. Ayat-ayat pendukung lainnya itu ada misalnya di Efesus 5 ayat 25 sampai 32 ya. 1 Korintus 11 ayat 11 dan 12, juga di Yohanes 19 ayat 34. Banyak orang yang berpikir kisah Adam dan Hawa itu hanya cerita awal manusia. Tetapi sesungguhnya kisah ini menyimpan rahasia besar tentang identitas, relasi, dan kasih Allah. Bapak Ibu. Tuhan tidak menciptakan Hawa dari tanah seperti Adam, tetapi dari tulang rusuk Adam. Mengapa dari tulang rusuk? Disinilah kita menemukan pesan filosofis yang indah dan penafsiran iman Kristen yang mendalam. Bayangkan Bapak Ibu, jika seseorang membuat patung pasangannya, ia bisa saja membuatnya dari batu yang terpisah, tetapi ia memilih memahatnya dari satu bongkah yang sama. Begitulah Tuhan. Ia tidak ingin Adam dan Hawa menjadi dua entitas yang asing, tetapi dua yang berasal dari satu tubuh. Poin pertamanya Bapak Ibu, dari sisi kesetaraan yang Allah terapkan. Tulang rusuk berada di samping, bukan di atas, bukan di bawah. Filosofisnya, kalau dari kepala, bukan untuk berkuasa atasnya. Kalau dari kaki, bukan untuk diinjak. Kalau dari sisi, justru untuk berjalan bersama. Secara alkitabiah, Bapak Ibu bisa baca Kejadian 2 ayat 18 ya. Hawa adalah Ezer Kenegdo, penolong yang sepadan, istilah yang juga digunakan oleh Allah sebagai penolong di Mazmur 33 ayat 20. Secara aplikatif, relasi yang sehat itu harus berdiri di atas prinsip yang sejajar di hadapan Allah, bukan dominan atau ketundukan buta. Ilustrasinya begini. Dua orang mendayung perahu dari sisi yang berbeda. Jika salah satu lebih tinggi atau lebih rendah, perahu akan miring dan terbalik. Begitu pula hubungan kesetaraan membuat perahu kehidupan seimbang. Poin yang kedua, Bapak Ibu, dekat dengan hati. Maknanya, kasih yang melindungi. Rusuk melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru. Filosofisnya Bapak Ibu, Hawa diciptakan untuk menjadi bagian dari pusat kehidupan Adam. Dekat di hati, terlindung, dan penuh kasih. Secara alkitabiah, di dalam Efesus 5 ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kasih sejati bukan untuk menguasai, Bapak Ibu, melainkan mengorbankan diri demi orang yang dikasihi. Secara aplikatif, apakah kita menjadi pelindung bagi pasangan dan keluarga, atau malah menjadi ancaman? Ilustrasinya begini Bapak Ibu ya. Seorang suami berkata, istriku adalah tulang rusukku. Lalu ia menjelaskan, kalau rusukku patah, aku pun akan sulit bernafas. Ini mengingatkan bahwa melukai pasangan adalah melukai diri Anda sendiri. Poin yang ketiga, misteri Kristus dan gereja. Paulus di dalam Efesus 5 ayat 31 dan 32 itu menafsirkan pernikahan Adam dan Hawa sebagai lambang Kristus dan gereja. Paralelnya Bapak Ibu, Adam tidur, Kristus mati di kayu salib.
Rusuk diambil dari Adam, dari lambung Yesus mengalir darah dan air. Ini di Yohanes 19 ayat 34 ya. Hawa dihadirkan kepada Adam, gereja kelak dihadirkan kepada Kristus sebagai mempelai di Wahyu 19 ayat 7, Bapak Ibu ya. Kasih Kristus adalah kasih yang rela terluka untuk melahirkan kesatuan yang kekal, Bapak Ibu. Ya. Di suatu pesta pernikahan, pengantin pria meneteskan air mata saat melihat mempelai wanita berjalan ke arahnya. Begitulah sukacita Kristus ketika ia menyambut gerejanya yang telah ditebusnya dengan darah. Poin yang keempat, Bapak Ibu. Dua yang menjadi satu merupakan pelambang dari kesatuan yang seumur hidupnya. Kejadian 2 ayat 24. Keduanya menjadi satu daging. Pernikahan bukan kontrak yang bisa diputus sesuka hati, tetapi perjanjian kudus yang telah Allah satukan. Yesus di Matius 19 ayat 6 berkata, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kesatuan itu bukan hanya fisik, tetapi emosional, rohani, dan tujuan hidup, Bapak Ibu. Secara aplikatif, kesatuan yang dipelihara melalui doa bersama, komunikasi yang terbuka, dan pengampunan. Jadi kesimpulannya apa, Bapak Ibu? Penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam adalah pesan kasih yang indah, kesetaraan dan kesatuan yang mencerminkan hubungan Kristus dengan gereja. Allah menghendaki relasi yang paling penuh kesetiaan dan saling melengkapi sampai akhir. Bagi yang tidak menikah, ini adalah panggilan untuk menghidupi kasih Kristus di dalam pernikahan. Bagi yang belum menikah, ini adalah undangan untuk mempersiapkan hati menjadi mempelai yang setia baginya. Nah, mari kita periksa hati kita masing-masing, Bapak Ibu. Apakah hubungan kita sudah mencerminkan kasih dan kesetaraan ilahi? Apakah kita setia kepada Kristus, mempelai surgawi kita? Tuhan Yesus, Engkau telah mengasihi kami sampai mati. Ajar kami mengasihi seperti Engkau mengasihi. Pulihkan hubungan yang retak, eratkan kembali yang longgar, dan satukan kami di bawah kasih-Mu. Jadikan hidup kami cermin dari kesatuan antara Engkau dan gereja-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa.